Hai, halo sahabat semuanya. Selamat datang di Opiniku, tempat aman untuk merasa. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk menyelami sebuah pertanyaan penting, yaitu apakah kita benar-benar menikmati hidup atau hanya ingin terlihat menikmati hidup? Nah, di era sosial media, banyak orang berlomba-lomba untuk terlihat punya pencapaian, punya barang mahal, punya pengalaman yang bisa dipamerin. Ada yang pamer foto liburan ke luar negeri, ada yang pamer mobil baru, pamer posting makanan, minuman, dan banyak lagi. Dan seringkali semua itu bukan dilakukan untuk dirasakan, tapi untuk diperhatikan, yang diwujudkan dalam bentuk berapa like, berapa banyak komen yang muncul. Nah, pertanyaannya, kenapa sih banyak orang yang suka pamer atau yang sering kita sebut dengan flexing? Ya, ini karena ada sesuatu yang menggerakkan, yang menjadi motif tersembunyi. Apa ya? Jeng jeng. Ya, saya menyebutnya dengan 3P, yaitu pleasure, pride, dan prestige, atau kenikmatan, kebanggaan, dan kehormatan. Tiga hal ini itu seperti mesin yang nggak kelihatan, yang menggerakkan hidup banyak orang, yang membuat seseorang merasa hidupnya lebih bernilai. Padahal seringkali yang dikejar itu bukanlah nilai-nilai hidup yang sejati, tapi pengakuan dari luar. Dan sayangnya, kita sering terjebak di dalamnya tanpa sadar. Oke, coba kita lihat dulu satu persatu apa 3P itu. Yang pertama, pleasure. Itu adalah soal rasa nikmat. Makanan enak, pengalaman seru, kenyamanan. Pleasure itu tentang sensasi, tentang apa yang membuat kita merasa enak, puas, dan senang. Yang kedua, pride. Ini soal rasa bangga. Kita ingin merasa lebih hebat dari orang lain dan membuat kita ingin diakui. Pengen dilihat sebagai orang yang berhasil, sukses, orang yang berbeda dan menonjol. Dan yang ketiga, prestis. Ini soal status. Ingin dianggap sukses dan dihormati. Ini bukan cuma tentang siapa kita, tapi apa yang dikira orang tentang kita. Kita ingin dilihat sebagai orang yang sukses, berkelas, dan bermartabat. Benda-benda mahal, status sosial, gelar, jabatan, tempat nongkrong, bahkan cara berpakaian, itu semua bisa jadi simbol prestis. Dan tanpa sadar, banyak orang hidup selalu memamerkan pleasure agar terlihat punya pride dan dianggap punya prestis. Inilah yang bikin kita haus akan validasi. Suka membandingkan diri kita dengan hidup orang lain di dalam tekanan yang tidak terlihat. Misalnya, kenapa sih dia kayaknya lebih enak hidupnya? Wah, dia udah banyak banget itu jalan-jalan ke luar negeri, ke berbagai negara. Dan kita merasa kita kok nggak seperti mereka. Nah, selanjutnya mari kita bertanya lebih dalam. Kenapa ada orang yang rela berhutang supaya bisa liburan ke luar negeri? Kenapa ada yang memaksakan diri untuk beli mobil atau barang-barang bagus, walau kondisi ekonominya pas-pasan? Kenapa banyak orang merasa perlu memposting semua hal dan malah berlomba-lomba untuk itu? Ya jawabannya karena terobsesi mengejar 3P itu tadi, yaitu pleasure, pride, dan prestige. Nah, 3P itu tadi nggak jalan sendiri-sendiri, mereka temenan gitu ya, saling memperkuat, saling berkaitan. Kita makan enak, itu pleasure. Lalu kita posting makanannya supaya orang tahu kita punya selera dan uang, itu pride. Lalu kita berharap orang lain kagum, itu prestige. Oke, selanjutnya kita lihat contoh sederhana. Kalau kita lihat seorang anak kecil, katakanlah usia 3 sampai 5 tahun, kalau dia diajak ke taman bermain lokal dekat rumah, dia bisa ketawa, bahagia.
berlari kegirangan. Dia menikmati setiap detik dan menikmati momen itu. Bukan karena tempatnya terkenal, bukan karena bisa dipamerin, tapi karena sensasinya langsung terasa. Nah, sekarang coba bawa dia ke taman bermain yang sama, tapi lokasinya di luar negeri. Apa dia lebih gembira? Sama aja kok. Karena bagi anak-anak, pleasure-nya yang penting adalah rasa, bukan lokasi dan bukan status. Dia belum terkontaminasi oleh pride dan prestige. Tapi ketika orang dewasa liburan, sensasinya beda. Bukan hanya karena pemandangan yang indah, tapi karena tahu bahwa tempat itu keren. Ada nilai sosial di baliknya. Ada status. Itu bedanya. Jadi, ketika orang dewasa liburan ke luar negeri, ada dua kenikmatan yang dia bawa. Pertama, kenikmatan dari pengalaman langsung. Tempatnya memang indah, suasananya baru. Tapi yang kedua, dan seringkali ini yang lebih kuat, yaitu kenikmatan karena bisa dipamerkan. Karena itu prestis, itu status. Itu bisa bikin dia terlihat berhasil. Dan itu membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendalam. Apakah yang kita kejar selama ini benar-benar berasal dari keinginan yang murni? Atau hanya pantulan dari tekanan sosial? Dan pertanyaannya adalah, kalau tidak ada yang melihat, apakah kita masih bisa menikmatinya? Nah, coba bayangkan, kalau kita hidup di tempat terpencil, nggak ada internet, nggak ada sosmed, nggak ada siapapun yang bisa melihat, nggak ada perbandingan. Apakah kita akan tetap memiliki banyak keinginan? Saya rasa tidak. Karena banyak dari keinginan kita itu bukan muncul dari dalam, tapi dari luar, yaitu dari paparan, dari perbandingan, dari ketakutan akan ketertinggalan, yang kita sebut FOMO, dari dorongan untuk terlihat sama dengan orang lain, atau bahkan terlihat lebih dari orang lain. Itulah yang disebut jebakan perbandingan sosial. Dan ini seperti racun yang mengalir pelan, tapi menghancurkan kebahagiaan sedikit demi sedikit. Dan di era media sosial, jebakan ini makin besar. Karena semua orang berusaha memamerkan yang terbaik dalam hidupnya. Tapi kita melihatnya dalam kondisi terlemah kita. Kita membandingkan hidup kita dengan postingan-postingan terbaik orang lain di sosial media. Nah, ini yang membuat kita kayak merasa kurang, padahal sebetulnya kita cukup. Ini yang membuat kita merasa gagal, padahal kita sedang terus bertumbuh. Ini yang membuat kita kehilangan rasa syukur, karena fokus kita bukan pada rasa, tapi pada citra. Nah, mari kita lihat contoh lain lagi. Di Singapura, ada patung Merlion, patung singa dengan badan ikan, yang mengeluarkan air mancur melalui mulutnya. Kalau mau jujur nih, banyak juga loh patung di Indonesia yang lebih indah, artistik, dan menawan. Tapi kenapa orang rela antri foto di patung Merlion? Karena punya nilai prestis. Aku sudah keluar negeri, dan itu sekaligus memberikan sensasi dan gengsi yang layak untuk dipamerkan. Padahal, kalau kita berdiri di tepi danau Rawapening saat matahari terbit, atau melihat lautan awan dari puncak gunung Telomoyo, wow, itu nikmat banget. Karena begitu indah, mencengangkan, dan menggetarkan. Tapi, ya itu, gengsinya kurang. Ngomong-ngomong, Rawapening itu ada di Jawa Tengah. Ya, Telomoyo juga. Hehehe. Satu lagi contoh berikut. Ada seseorang memposting foto sedang makan di restoran mewah, misal bersama keluarga. Lalu, captionnya bunyinya gini, wah, bersyukur atas berkat Tuhan yang melimpah. Atau, keluarga adalah harta yang paling berharga. Lah, kenapa rasa syukur itu tidak ditunjukkan waktu masak bareng di dapur? Kenapa nggak diabadikan saat lagi belanja di pasar tradisional? Yaitu, karena kadang yang kita sebut syukur hanyalah bungkus dari keinginan untuk pamer. Juga sensasi yang dirasakan anak-anak saat melihat air mancur lokal di taman kota bisa jadi sama dengan melihat air mancur di Merlion.
Karena bagi anak-anak, yang penting bukan tempat, tapi rasa. Dan mungkin itu pelajaran terbesarnya. Anak-anak bisa menikmati hidup tanpa gengsi, tanpa peduli merek baju, tanpa peduli status tempat. Mereka hidup penuh rasa, penuh momen, tanpa topeng. Lalu, mengapa kita yang dewasa justru kehilangan itu? Saat kita mengejar yang wah, kita kehilangan yang berharga. Saat kita berlomba dipuji, kita kehilangan esensi. Saat kita terobsesi pada kesan, kita lupa merasakan. Jadi, kembalilah untuk menikmati hidup sama seperti ketika kita masih anak-anak. Saat kita tertawa bersama keluarga, nikmati dan abadikan dalam ingatan, bukan hanya dalam gambar. Dan mari tanyakan ke diri kita sendiri. Apakah kita hidup untuk merasakan atau untuk dipandang? Apakah kita benar-benar menikmati atau hanya mengejar validasi? Apakah yang kita kejar ini sungguh nikmat atau hanya ingin terlihat nikmat? Oke, lalu ada pertanyaan, gimana dengan semua pencapaian dan kesuksesan secara materi misalnya? Ya tentu tidak ada yang salah. Yang jadi pertanyaan, kalau nggak ada yang lihat, apakah kita masih bisa menikmatinya? Karena kalau seorang anak kecil bisa bahagia hanya dengan bermain pasir di halaman rumah, mungkin kita yang perlu belajar dari mereka. Hidup yang nikmat bukan yang berusaha membuat orang lain terpesona, tapi yang benar-benar kita nikmati sepenuhnya, meski tanpa penonton. Karena pada akhirnya, hidup yang paling nikmat adalah hidup yang kita syukuri tanpa membandingkan dengan hidup orang lain. Coba gimana opini sahabat semuanya? Apakah mewakili apa yang jadi perasaan sahabat? Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu merasa tersentuh, tercerahkan, atau sekedar merasa, berarti kita sama. Sampai jumpa di ruang aman berikutnya di Opiniku.